Kembali lagi di pertemuan keempat, kita akan masih membahas mengenai morfodinamika pesisir dengan material berupa pasir. Kali ini kita akan membahas shoreline shape atau bentuk dari garis pantai. Pada segmen kedua kali ini kita akan membahas morfologi-morfologi apa saja yang ada di pantai berpasir berdasarkan bentuknya yang bisa mempengaruhi bentuk dari garis pantai. Sebagai pengantar, interaksi morfodinamik ini sebenarnya membuat pantai-pantai memiliki garis pantai yang cukup khas, baik itu berbentuk ritmik atau berpola, atau juga berbentuk fitur-fitur spesifik dengan berbagai macam atau dengan variasi skala dimensi yang berbeda. Kemudian bentuk dari pantai ini atau bentuk dari garis pantai ini akan mempengaruhi sedimen flux atau flux sedimen atau transport sedimen secara umum yang secara tidak langsung atau bahkan secara langsung akan mempengaruhi kembali bentuk dari garis pantai itu sendiri. Jadi ini adalah proses yang berulang, adanya perubahan garis pantai menyebabkan perubahan transport sedimen dan perubahan transport sedimen lebih jauh akan menyebabkan perubahan garis pantai. Tergantung akan kondisi baik itu iklim gelombang maupun kondisi-kondisi fenomena interaksi morfodinamika yang lainnya. Transport sedimen ini akan menyebabkan garis pantai memiliki fitur-fitur yang lebih spesifik atau bahkan menggerus dan membuat garis pantai menjadi cenderung lebih mulus atau lebih lurus. Fitur yang pertama adalah beach cusp atau busur pantai. Jadi fenomena ini atau fitur ini bisa kita lihat di pantai dengan bentuk berupa undulasi naik turun. Naik turun seperti ini. Dan ini bisa ditemui khususnya di pantai-pantai berpasir, namun juga seringkali ditemukan di pantai berpasir yang memiliki campuran dengan gravel atau sedimen-sedimen yang ukurannya jauh lebih besar. Seperti kita lihat di sini, bahwa di daerah-daerah di mana gelombang bisa masuk lebih jauh, di sini kita lihat pasirnya cenderung terlihat lebih halus. Sementara di daerah-daerah ini, daerah lembahnya, pasir-pasir cenderung terlihat lebih kasar dan terlihat lebih gelap. Jadi ada kemungkinan besar bahwa naik turunnya undulasi ini atau dari si busur pantai ini diakibatkan karena perbedaan pada sedimen. Yaitu yang pertama adalah di kekasaran dan kemudian yang kedua adalah di jenis, yang mendefinisikan berat dari sedimen itu sendiri. Pada gambar ini terdapat sketsa yang lebih jelas mengenai fitur beach cusp atau busur pantai itu. Kita bisa lihat bahwa ada istilah horn atau tanduk dan juga bay atau teluk. Ini untuk menggambarkan daerah yang lebih menjorok ke laut, sementara bay untuk menunjukkan daerah yang lebih menjorok ke pantai. Nah, karena ini adalah gelombang, bisa juga diistilahkan dengan anti-node dan juga node. Jadi node itu adalah yang lebih menjorok ke pantai atau horn, dan anti-node adalah menjorok ke node adalah yang menjorok ke lepas pantai, dan juga anti-node adalah yang menjorok ke pantai. Beach cusp ini mempunyai panjang gelombang. Nah, ini karena ini gelombang, jadi kita bisa istilahkan panjang gelombang. Panjang gelombang yang bervariasi, mulai dari meteran di bawah 10 meter di daerah dengan kelandaian yang sangat curam, hingga belasan meter atau bahkan puluhan meter. Ini tergantung dengan kondisi gelombangnya seperti apa dan juga kelandaiannya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah alongshore sand waves atau sand waves yang berada di sepanjang pantai. Ketika undulasi atau naik turunnya garis pantai secara kasat mata itu kita tidak bisa lihat dengan jelas atau cukup halus perubahannya, ini bisa kita sebut dengan alongshore sand waves. Skala dari alongshore sand waves ini bisa mencapai kilometer dengan skala paling rendahnya dan hingga ke belasan atau mungkin puluhan kilometer tergantung kondisinya seperti apa. Tapi hal yang umum atau secara teori, migrasi atau arah dari sand waves ini biasanya searah dengan net alongshore transport atau transport sepanjang pantai. Secara umum, penyebab dari adanya alongshore sand waves ini bisa dijelaskan dengan adanya fluktuasi sedimen delivery atau transport sedimen atau supply sedimen ke garis pantai atau ke pesisir.
baik itu karena adanya pengaruh manusia seperti nourishment yang sudah dijelaskan pada segmen sebelumnya, atau juga inputan dari sungai yang bisa berubah-ubah. Nah, ini yang menyebabkan adanya undulasi, baik itu tampak dengan jelas atau cukup halus dari suatu pantai yang kemudian dikenal dengan alongshore sand waves. Pada gambar ini kita bisa melihat beberapa perbedaan dari sand waves ini baik dari segi bentuk maupun segi ukuran. Pada contoh gambar A di Amerika Serikat, kita bisa lihat sepanjang 1 km ini kita bisa menemukan 3 hingga 4 sand waves. Sementara pada gambar B di Namibia kita bisa lihat pada jarak sekitar 6 km ini kita hanya bisa menemukan 2 puncak dari sand waves. Bila ini lembah, maka ini adalah puncak. Dia hanya mendapatkan sekitar 1 kali turun dan 2 kali naik. Sementara pada gambar C, yaitu di Spanyol, kita bisa lihat dengan skala yang jauh lebih kecil, yaitu hampir 1,5 km atau mungkin di bawah 1,5 km, kita bisa menemukan 1 gelombang penuh dari sand waves itu. Selanjutnya adalah Cuspate Caves atau juga kadang disebut sebagai Cuspate Foreland. Jadi ini adalah salah satu fitur yang cukup besar ukurannya. Jadi skalanya adalah antara 1 km hingga 100 km. Dan salah satu fitur atau karakteristik yang khas dari Cuspate Foreland atau Cuspate Caves ini adalah adanya protruding atau menjoroknya daerah pantai dalam bentuk ini adalah pasir dan membentuk suatu cekungan. Seperti misalkan kita lihat di gambar di kanan ini ada ini yang warna merah. Ini adalah Cuspate Caves dan juga untuk yang gambar bawah kita bisa lihat ini ada. Jadi cukup tajam dari bentuk segitiganya. Secara teori atau secara penjelasan berdasarkan interaksi morfodinamikanya, Cuspate Caves ini diakibatkan oleh high angle wave driven instability. Maksudnya adalah gelombang yang datang dengan sudut datang yang cukup tinggi. Ini menandakan adanya gelombang yang datang tidak dengan sumbu normal atau tidak dengan arah normal dari garis pantai, tapi lebih cenderung ke adanya kemiringan yang cukup tinggi. Jadi dia bahkan pada beberapa kasus gelombang datang dengan hampir sejajar dengan garis pantainya. Dan ini menyebabkan adanya transport dalam arah searah garis pantai yang cukup besar. Nah, sedangkan untuk gelombang-gelombang yang datang dengan sudut kedatangan yang normal seperti ini yang warna kuning, ini tidak akan menimbulkan komponen alongshore yang cukup besar atau komponen sejajar pantai yang cukup besar. Oleh karena itu, Cuspate Caves ini disebutkan atau dijelaskan akibat adanya gelombang yang datang dengan arah yang cukup besar tadi. Gelombang ini biasanya arah datangnya diindikasikan high angle wave sekitar di atas 45 derajat. Yaitu 45 hingga 90 derajat dianggap high angle wave. Selanjutnya ada diagram atau sketsa yang sangat menarik dari penelitian Uda et al. Tahun 2016. Nah, ini adalah proses simulasi numerik atau pemodelan numerik yang menggambarkan pembentukan dari Cuspate Caves. Jadi kita bisa lihat ini ada 0 steps, kemudian ini ada 2000 steps, bertambah terus, jadi proses bertambahnya ke bawah ini, kemudian pindah ke kanan dan ke bawah ini. Bisa kita lihat tadinya sedimen yang source-nya seperti ini, kemudian terdapat seperti yang dijelaskan di sini bahwa ada dua gelombang sedimen, dua arah gelombang laut dari arah atas dan dari arah bawah. Ini akan menyebabkan adanya penumpukan sedimen secara berkala. Jadi kita bisa lihat bahwa pada step ke 2000 ini sudah mulai ada naik atau sedimen sudah mulai maju tapi masih berbentuk seperti ini. Kemudian pada step ke 4000 ini bisa kita lihat sudah mulai berbentuk segitiga yang menjorok dan tajam. Kemudian setelah itu ukurannya hanya bertambah besar saja. Nah, ini adalah salah satu skema atau salah satu gambaran numerik berdasarkan skema hipotetik yang menggambarkan pembentukan dari sebuah Cuspate Caves. Dari yang awalnya adalah sand spit, yaitu adanya tambahan pasir ke arah pantai yang tidak begitu besar sebenarnya, hingga akhirnya menjadi Cuspate Foreland atau Cuspate Caves yang ukurannya jauh lebih besar.
Selanjutnya saya ingin mengenalkan beberapa fitur lain dari morfologi sebuah pantai berpasir atau pantai yang material penyusunnya adalah pasir. Yang pertama adalah tombolo. Tombolo ini adalah pasir yang menjorok ke laut dan akhirnya dia akan menyambungkan daratan utama atau mainland ini dengan sebuah pulau yang ada di cenderung ke lepas pantai. Biasanya ini diakibatkan karena adanya alongshore drift atau alongshore transport. Jadi pasirnya terus menumpuk dari awalnya mungkin bertahap seperti ini, kemudian maju, hingga akhirnya dia bisa menyambungkan daratan utamanya dengan pulau yang ada di sini. Kemudian yang kedua adalah bar. Bar adalah morfologi pantai yang cenderung menutupi pantai di daerah teluk utama. Jadi misalkan di sini kita mempunyai teluk, dan teluk ini secara tidak langsung atau mungkin secara langsung lama-lama tertutup oleh tumpukan sedimen atau timbunan sedimen. Ini karena adanya longsor drift di sini, bisa juga dari dua arah di sini, hingga akhirnya dia menutup. Sandbar ini secara umum menyebabkan perairan yang tadinya teluk ini menjadi perairan tertutup. Kemudian ada speed. Ini tadi sudah sempat disinggung sedikit pada saat pembahasan Cusped Foreland atau Cusped Caves. Speed adalah terusan dari sedimen yang mengarah menjauhi pantai. Kita bisa lihat di sini awalnya ini adalah pantai utamanya atau mainlandnya. Kemudian dari arah sini kemungkinan besar ada alongshore drift atau alongshore net transport. Kemudian dia akan menimbun sekitar di sini untuk pertama awal-awal. Kemudian dia akan menimbun ke sini, akan menimbun ke sini, akan menimbun ke sini. Kenapa sedimen bisa menimbun di sini? Kemungkinan besar karena adanya suplai sedimen dari sungai juga yang ikut membantu, atau dengan adanya aliran dari sungai yang berada di kanan atas ini, kita bisa mengasumsikan bahwa adanya kondisi yang lebih tenang di daerah sini. Ini kondisinya lebih tenang sehingga sedimen cenderung bisa settle atau mengendap dengan lebih baik. Kemudian saya hapus dulu sebentar. Kemudian mengapa ada semacam bentuk ini atau buntut mungkin ya, tail. Nah ini karena diakibatkan oleh adanya gelombang dari daerah sini yang tidak sebagai dominan gelombang yang dari daerah sini. Jadi daerah sini kemungkinan besar gelombangnya lebih besar, tapi kita tidak bisa juga mendinai atau menghilangkan efek dari gelombang yang kanan bawah ini. Sehingga untuk transport utamanya tetap berjalan ke arah sana dengan daerah yang saya arsir ini. Kemudian ada bentuk-bentuk tambahan dari gelombang yang kedua atau gelombang yang tidak begitu dominan. Ini akan menambahkan tail saja atau buntut saja. Sekian untuk materi segmen kali ini. Terima kasih.